Oke, balik lagi bersama gua di channel FG Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tutorial vektor di bagian kendaraan. Lebih tepatnya vektor art di Android lah untuk kendaraan. Di sini gua melanjutkan dari tutorial yang kemarin yang Classic Sport, namun ini bagian coloring atau bagian pewarnaan. Nah, langsung saja step pertama kalian klik aja tools yang ada di atas yang dekat layar tuh. Klik tools, kemudian pilih yang namanya isi. Setelah dipilih isi, kalian bisa langsung dropkan saja ke bagian yang mau diwarnain kalau kalian sudah menyiapkan paletnya. Tapi kalau belum ya tinggal airdrop, kemudian kalian tinggal drop saja langsung seperti itu. Jadi lebih gampang dan lebih cepat untuk proses coloringnya. Setelah semua terpasang untuk bagian body warnanya, kita langsung klik select tools. Setelah diklik, kalian bisa pilih semua. Setelah dipilih semua, di situ kalian klik juga line artnya supaya tidak ke copy ya. Kemudian ada klik salin. Pilih tool salin, kemudian pastekan saja langsung. Nah, untuk hasil pastenya ya setelah dipaste tinggal centang lah. Untuk hasil pastenya pasti ada di bagian atas. Nah, untuk di bagian atas dari yang tadi. Jadi kalian bisa perhatikan. Nah, itu hasil dari pastean tadi. Kemudian pindahkan ke bawah. Setelah dipindahkan ke bawah, balik lagi ke atas yang ada line artnya. Dan ulang untuk tutorial yang tadi. Select all, klik line art dan hapus. Cukup seperti itu saja. Nah, kemudian untuk nextnya di bagian shading, karena untuk warna lain sama stepnya. Di sini untuk bagian shading kalian klik tools, kemudian pilih yang namanya pena. Setelah dipilih pena, oh ya jangan lupa untuk kuasnya ganti aja ke lasso. Tinggal kalian cari aja namanya lasso, di sana udah ada. Nah, karena di sini yang gua akan shading itu bagian body ya, jadi bagian lainnya bisa kalian sembunyiin dulu. Caranya swipe aja ke arah kiri dari layar, kemudian klik-klik aja bagian mata-matanya itu untuk menyembunyikan dari semua bagian yang tidak kalian perlukan. Tapi kalian harus klik dulu di bagian layar yang akan kalian shading. Nah, di sini kan gua mulai dari bagian body ya, klik body. Yang lainnya tinggal sembunyiin. Kalau untuk line art ya gak usah, karena untuk patokan kita ketika kita gambar. Jadi yang disembunyikan itu bagian lain selain body dan juga line art. Nah, untuk bagian pertama seperti biasa ambil warna, kemudian untuk warnanya itu ambil dari warna dasar yang tadi kalian ambil dan tinggal turunin dikit aja. Kemudian ini untuk hasil dari si shadingnya, ini bagian setengahnya, dan lanjut ke bagian lainnya. Di sini kita ke bagian yang belum kena shading atau yang belum di shading. Untuk yang belum di shading misalkan kayak spion dan lain-lain, pokoknya untuk bagian shading itu harus berurutan. Misalkan shading 1 ke bagian keseluruhan, kemudian setelah ke bagian keseluruhan baru mau mulai ke shading yang kedua. Nah, sebelum shading yang kedua itu alangkah baiknya kalian dropkan aja warna dari shading yang pertama supaya kalian tidak pusing-pusing lagi dan mudah untuk membandingkan warnanya. Nah, setelah kalian dapat, kalian bisa langsung tracingkan ke bagian yang agak gelap, yang lebih gelap dari yang tadi lah. Pokoknya berurutan, shading pertama agak gelap dari warna dasar, shading kedua agak gelap dari shading yang pertama. Pokoknya berurutan seperti itu aja. Ya mungkin kalian tahu, kalau belum tahu kalian coba searching aja palette di Google lah. Kalian banyak ya, tinggal tulisan palette double L. Ya, itu yang biasanya yang dasar, ada yang tulisan warna dasar, ada shading 1, ada highlight dan lain-lain. Nah, itu biasanya yang dipakai patokan. Jadi untuk vektor kendaraan juga sama, ambil warna dasar, ambil shading 1, kemudian dropkan juga ambil shading 2 seperti itu. Nah, dan di sini untuk yang bagian shading itu sebenarnya banyak banget ya.
Dan juga kalau mobil warna silver itu agak pusing-pusing apalagi kena cahaya. Jadi warnanya itu lumayan ribet kalau untuk dibikin. Nah, ini untuk hasil sementara dari shading yang kedua, dan lanjut ke bagian lainnya yang belum kena shading. Ya seperti biasa lah. Seperti yang step pertama tadi, yang step shading pertama, pokoknya langkahnya sama, hampir persis. Tinggal warnanya aja ambil yang paling gelap. Nah, dan ini untuk di bagian shading yang kedua itu sama diterapkan ke semua part yang membutuhkan warna tersebut atau yang gelap. Kemudian untuk lighting di sini setelah selesai shading yang kedua langsung ke bagian lighting karena temanya simple aja lah, gak usah banyak-banyak warna. Nah, gunakan juga gradien kalau kalian butuh. Kalau kalian gak butuh gradien ya gak usah gunakan gradien. Ya cukup simple dan gampang lah. Pokoknya untuk step-step bagian pewarnaan itu lebih gampang dan lebih mudah. Tapi kalau belum mahir ya agak susah juga sih. Pokoknya kalian menyesuaikan. Di sini juga gua mencoba beberapa bentuk supaya lebih mirip ke body atau ke warna yang sudah ada di mobil tersebut. Dan juga kalau gua itu gambar sesuai kebutuhan gua atau sesuai keinginan gua lah. Kalau gua pengen pakai gradasi ya pakai, kalau enggak ya enggak. Gitu aja, tergantung permintaan klien juga sih. Jadi kalau untuk shading dan juga maksudnya untuk gradasi itu menyesuaikan dengan klien kalian aja. Kalau buat stiker atau buat ditempel lagi atau buat di print out bukan buat di print out, buat di sablon manual, alangkah baiknya jangan menggunakan yang namanya gradasi. Kecuali kalau buat stiker dan lain-lain itu bisa menggunakan gradasi. Kalau sablon manual kan nggak bisa gunakan gradasi. Nah, kalau untuk warna-warnanya itu bisa menggunakan, untuk lighting bisa menggunakan dua warna juga. Karena warnanya silver jadi kalian ambil yang paling terang lah. Kemudian setelah shading lanjut ke bagian velg. Untuk bagian velg stepnya sama, ambil dari warna dasar kemudian ambil dulu warna lighting. Nah, kalau untuk velg biasanya lighting dulu. Ya perbedaannya di situlah. Kalau untuk body shading dulu, kalau untuk velg lightingnya dulu atau warna terangnya dulu. Yang membedakan hanya di situ saja, hanya di situ saja step by stepnya gitu. Jadi kalau body shading dulu, kalau velg lighting dulu. Cukup seperti itu aja. Kemudian, nah kalau untuk sisa pinggirannya bisa di segmen aja dan lanjut ke bagian tengahnya. Nah, untuk bagian tengahnya itu karena di sini lumayan rumit untuk proses pembuatannya, gua menggunakan yang namanya lazy tools. Untuk lazy tools itu bisa digunakan enggak ke semua bagian ya, tapi biasanya gua kalau gunakan lazy tools itu hanya untuk velg aja. Untuk di bagian velg itu karena kalau menggunakan pen tools itu lama banget ya. Tapi kalau rapi ya 11-12 lah rapi. Kalau kalian sudah mahir tapi menggunakan lazy toolsnya. Kalau belum ya gunakan saja pen tools. Lebih lama tapi lebih baik lah kalau untuk proses yang namanya belajar. Jangan sampai langsung gunakan lazy tools karena hasilnya nanti akan acak-acakan. Nah, kalau untuk setelah selesai dari lighting yang pertama lanjut ke lighting yang kedua, atau ambil dari warna yang paling terang dari warna yang pertama tadi. Nah, itu step by stepnya. Nah, kalian bisa perhatikan lah warna yang putih-putih itu berarti itu ya yang digunakan untuk bagian lighting yang nomor 2 gitu. Kalian juga sudah pasti paham dan sudah pasti tahu, gak perlu gua ditandain-tandain karena ya kelihatan lah gua tracingnya di bagian mana, ya kalian tinggal ikutin aja gitu. Nah, kalau untuk mobilnya ini untuk bahannya kalian susah ya. Ini emang agak susah untuk didapetinnya karena gua dapet dari someone lah. Nah, kalau untuk bagian gelap kalian tinggal ambil, misalkan ambil dari warna line art, warna hitam langsung, atau bisa warna turunan dari warna dasar tadi. Nah, jadi bisa gunakan dengan cara seperti itu. Kalau misalkan menurut kalian kurang terang ya gunakan warna terangnya 3, jadi 3 lapis. Lighting 1, kedua, dan ketiga. Itu misalkan kalau hasilnya menurut kalian nih hasilnya agak kurang nih ya, tinggal kalian tambahin aja supaya lebih timbul lah warnanya. Karena kenapa? Karena kalau untuk vektor itu menyesuaikan, jadi nggak bisa dipatokan untuk dibikin patokan lah. Misal mobil yang ini untuk
warna velgnya cuma 2, yang lain harus 2 juga. Untuk lightingnya ya nggak bisa, tapi menyesuaikan dengan si posisi gambar tersebut. Kemudian kalau untuk bagian lampu, seperti biasa di sini untuk warna dasar lampunya itu lumayan gelap, jadi kalian bisa ambil yang lumayan gelap, jangan sampai improve lah kalau lampu. Kecuali untuk bagian lightingnya, misalkan bentuk lampunya nggak tahu ya, kalian bisa improve, yang penting mirip. Nah di sini gue gambar yang seperti ini, bisa kalian contohkan. Di sini gue improve bentuk lampunya menyesuaikan dengan cahaya yang masuk ke lampu tersebut. Cahaya dari luar maksudnya, bukan cahaya dari lampu yang menyorot. Tapi kan di sini posisi mobilnya sepertinya sedang ya cuma buat dipoto, posisi mesin mobilnya itu mati, jadi tidak ada pencahayaan dari lampunya, yang ada hanya cahaya yang masuk dari cahaya matahari itu, atau cahaya yang masuk dari luar. Nah di situ tinggal kalian tracing aja. Kemudian untuk bagian gelapnya sama, tinggal tracing juga. Nah di sini untuk bagian gelapnya lumayan banyak, jadi ya hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian lampu yang lainnya. Untuk bagian lampu yang lainnya di sini, yang lampu atas itu terdapat 2 warna, oranye dan juga putih. Yang harus tracingnya itu yang warna putihnya dulu, atau yang abu lah, bisa disebut abu. Yang lampu abu dulu, kemudian tracingkan aja. Bagian shading cukup 1, untuk lighting juga cukup 1, supaya tidak memperlambat prosesnya. Langsung ke bagian warna oranye. Untuk bagian warna oranye itu gunakan warna dasar, kemudian gunakan shading 1 aja. Nah cukup 1, tinggal sisanya segmen, dan gunakan yang lainnya juga. Kanan kiri kan otomatis kalau lampu kan kanan kiri. Misalkan ada 4, berarti kanan 2 kiri 2, agak mungkin berbeda lah. Dan untuk step selanjutnya, oh ya, untuk sebelahnya juga sama, gunakan aja shading seperti itu. Kemudian duplikat warna dasar, duplikat ke seluruh lampu supaya bareng. Ubah ke warna putih dan opasitasnya 20 atau 15, terserah kalian. Di sini gua gunakan 20. Kemudian tinggal transferkan aja ke bagian keseluruhan. Kemudian untuk efek dari mika tersebut, gunakan warna putih, opasitasnya beda 10 dari yang tadi. Misalkan yang awal 20, yang lapisan kedua berarti 30. Pokoknya untuk shading dan juga maksudnya untuk efek dari cahaya itu ya menyesuaikan tergantung dari lampu yang kalian gambar lah. Misalkan lampunya agak terang, agak putih, ya tinggal dekat aja kayak gitulah. Pokoknya nggak jauh-jauh beda lah. Nah di sini untuk masih di bagian lampu ya, untuk efek si mika dari lampu mobil tersebut ya gunakan warna putih, opasitasnya menyesuaikan seperti itu. Pokoknya jangan sampai ada bagian yang kelewat lah kalau untuk gambar lampu itu ya, meskipun gak terlalu penting, tapi tingkat kemiripan itu ya diatur dengan kitanya, improvisasi gimana sih bentuk lampu. Kemudian kalau untuk bagian sayap yang belakang itu, karena ini posisinya gelap jadi gua gak tahu warnanya, dan mungkin ini warna hitam atau mungkin flat karbon, jadi ya gua biasanya tracing kan sesuai gambar aja. Warnanya hitam ya kasih hitam, warna putih ya kasih putih. Untuk warna karbon kan gak mungkin gua tracing bentuk karbonnya, jadi biasanya kalau untuk karbon itu gua ambil warna abu agak gelap aja. Nah next untuk di bagian dalamnya ya, untuk bagian dalam biasanya gua tracing ya pokoknya sama seperti yang tadi. Dan karena step by stepnya sama, gua skip ke finishing. Untuk finishing biasa seperti ban, kemudian kaca. Kenapa biasanya disimpan di finishing? Ya karena lebih mudah gitu. Jadi yang mudah-mudah biasanya gue simpen di belakang lah, karena apa ya, kalau dikerjain yang mudah duluan biasanya moodnya turun gitu kalau gua gitu. Nah untuk bagian lampu juga, untuk bagian kaca juga sama seperti tutorial yang sebelumnya, gunakan warna putih, sisanya tinggal segmen aja.
Kemudian untuk pinggirnya juga sama. Ya pokoknya sama lah, intinya nggak ada yang beda gitu. Nah setelah seperti itu, misalkan ada bagian yang terpisah, kayak bagian depan tuh kan ada dua bentuk ya. Jadi tinggal klik select, kemudian klik bentuknya dan gabungkan. Gunakan gradien, kemudian satu warna hitam satu warna putih, kemudian arahkan aja untuk pencahayaan tergantung dari cahaya yang masuk. Dan terakhir kalian kasih bayangan seperti biasa menggunakan warna hitam. Dan setelah beres kalian centang. Ini hasilnya untuk vektor si kendaraan klasik tersebut. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you di next tutorial. Bye bye.